laporan ke orang tua. Apakah ini penting atau tidak ketika teman-teman join di dalam program Panara? Maka dari itu, tonton video ini. Ingin bimbel gratis 100%, bahkan bisa mendapatkan uang saku jutaan rupiah. Yuk ikut program beasiswa Panara. Promo terbatasnya klik link ini ya. Seringkali ketika kita di sekolah, baik SD, SMP, SMA, itu kita mendapatkan raport untuk penentu tugas ataupun ujian di dalam semester kita. Nah, itu juga di dalam program Panara ada namanya fasilitasnya, ada namanya raport itu sendiri. Nah, di dalam raport Panara Course sendiri ada variatif sekali, mulai dari satu yang namanya ujian tryout, mini tryout. Nah, di dalam mini tryout sendiri nanti akan diuji seberapa kemampuan teman-teman menghadapi soal-soal yang telah diajarkan oleh para tentor maupun mentor kami. Di samping itu, untuk tryout sendiri, mini tryout sendiri, itu nanti tentor juga akan memberikan advice maupun drilling soal setiap kali pertemuan itu sendiri. Dan nantinya ada tugas di rumah masing-masing ketika teman-teman memutuskan join dalam program bimbel offline maupun online Panara Course itu sendiri. Nah, di samping itu, ketika nanti teman-teman belajar di Panara Course sendiri, nanti akan ada yang namanya penilaian pada saat pembelajaran. Poin apa aja yang akan dinilai, nanti teman-teman bisa melihat di dalam screen atau di halaman ini. Nanti akan ada contoh teman-teman penilaiannya seperti apa. Nanti akan kami blur juga untuk nama-namanya supaya teman-teman hanya bisa melihat nantinya ketika teman-teman memutuskan join di dalam program Panara itu seperti apa penilaiannya. Misalkan dari yang pertama, keaktifan teman-teman semuanya, terus daya tangkap ketika materi, terus kemudian penugasan nantinya seperti apa. Itu dalam laporan progres belajar. Tapi kalau yang namanya raport penilaian, yaitu di akhir pada saat pembelajaran itu sendiri. Ini banyak manfaat yang bisa teman-teman dapatkan di dalam raport sendiri. Yang pertama, teman-teman akan melihat seberapa jauh kemampuan sesuatu ataupun dalam program kami. Program kami sendiri kan ada macam-macam, mulai dari akademik, psikologi, terus kemudian tes fisik, antropometri, terus kemudian ada mental ideologi, dan beberapa hal yang lain nantinya akan tercakup di dalam raport penentuan akhir itu sendiri, yang nantinya ini akan kami laporkan kepada orang tua untuk mengevaluasi seberapa jauh anaknya ini daya tangkapnya maupun keaktifan di dalam belajar, dan juga hal-hal poin penting yang di dalam raport itu sendiri. Karena memang kalau kita melihat raport di sekolah pada waktu SMA ini ataupun SMP ataupun SD pada waktu yang lampau itu tuh menunjukkan seberapa jauh dari selain kemampuan, yaitu kemauan daripada siswa ataupun siswi di dalam sekolah tersebut. Karena kalau misalkan pintar untuk materi katakanlah matematika tapi tidak pintar untuk bahasa Inggris, bisa jadi karena kurang minat akan bahasa Inggris itu sendiri. Begitu juga dengan materi-materi yang lain sebagainya. Itulah fungsi dari raport yang kita pasti akan laporkan kepada orang tua. Dan nggak hanya lapor, yaitu kita minta feedback ulang ketika udah memberikan raport kepada orang tuanya. Nanti feedbacknya gimana dari orang tua juga memberikan feedback supaya jauh lebih maksimal daripada anak didik kita, supaya persentase lolosnya jauh lebih tinggi dibanding yang tanpa raport kepada para orang tua maupun siswa bisa melihatnya secara real. Oke, itu dulu dari saya di dalam video ini. Nanti akan ada contoh raportnya seperti apa supaya teman-teman bisa memutuskan ketika nanti join di dalam program Panara, apakah penting raport ini, bisa memutuskan di dalam contoh-contoh nanti raport itu sendiri. Mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Saya tunggu teman-teman di dalam program Panara Course, baik kelas online, offline, dan lain sebagainya. Thank you, salam perjuangan.